tanganku sudah ada novel terbaru yang berjudul Kidnap Lab Changrak. Cerita novel ini dari Kidnap the Series. Novel ini diproduksi oleh GAMTV cetakan pertama Juli tahun 2024. Novel ini terdiri dari 12 episode. Jadi aku akan memberikan spoil setiap episodenya. Langsung saja kita mulai. Episode 1. Perkenalkan, ini adalah Min. Dia adalah salah satu tokoh utama dari cerita di novel ini. Min bekerja sebagai pemeran pengganti atau stuntman. Dia bekerja jika ada yang membutuhkannya. Hari ini Min telah selesai syuting sebagai seorang penculik dengan busana serba hitam menggunakan topeng dan pistol. Min mengganti pakaiannya ke kaos normalnya. Dia berdiri dan menatap dirinya di cermin lama sekali. Min merasa takut merasa waktunya untuk bersenang-senang sudah habis. Dan inilah waktunya untuk kembali dan menghadapi kehidupan nyatamu. Kehidupan yang bisa dikatakan kasar. Berapapun penghasilanku, tidak pernah cukup. Setiap hari yang ada hanya hutang, pengeluaran, dan biaya pengobatan adik laki-lakiku yang menderita penyakit jantung. Hingga nafas Min hampir berbau kekhawatiran. Setelah selesai berganti pakaian, Min berjalan menuju food truck berada di lokasi syuting. Min suka bekerja dengan bintang terkenal karena ada banyak makanan enak untuk dimakan. Aku juga bisa membawanya pulang. Hei Mir, apakah kamu akan kembali sekarang? Suara James, pemeran pengganti senior. James seperti kakak laki-laki bagi Min. Saat ini Min masih mempunyai pekerjaan karena ada James yang memberinya. James bisa disebut sebagai satu-satunya orang yang bisa diandalkan oleh Min, baik itu masalah besar atau kecil. James selalu mengatakan bahwa dia bisa membantu dalam segala hal kecuali meminjamkan uang. James memandangi kantong makanan yang menumpuk di tangan Min dan menggodanya. Oh wow, kamu mungkin makan lebih banyak dari yang kamu bayar. Jika kamu meminta sebanyak ini, jangan biarkan mobil itu mengemudi dan parkir di depan rumahmu. Bawa ini juga untuk Min. Dia hanya makan makanan rumah sakit. Pasti bosan. Simpan ini untuk hari lain. Ya, minggu ini aku hanya punya 2 pekerjaan. Goda Min sambil menatap James dengan tatapan tupi dog. James menggelengkan kepalanya dan meraih leher Min. Jika senjata palsu itu tidak cukup untuk dimakan, ayo bekerja bersamaku dengan senjata sungguhan. Tidak jika aku melakukan kesalahan. Siapa yang akan tinggal dan mengawasi Man? Aku hanya ingin senjata palsu. Oke, ini gaji hari ini. Aku akan mengambil potongannya nanti. Min menerima uang tunai dari James. Kembalilah dengan hati-hati dan ambil makanan untuk dirimu juga. Bukan hanya untuk adikmu saja. Paman, beri dia lebih banyak, orang ini punya bayi. Teriak James kepada juru masak. Min hanya bisa tertawa. Min di mata James tidak ada bedanya dengan orang yang memiliki anak. Apapun yang Min lakukan, itu semua tergantung pada adik laki-lakinya. James tidak pernah menanyakan detailnya. Aku hanya mengetahui kalau orang tua Min sudah lama meninggal. Min harus membesarkan adiknya sendirian sejak ia berusia 17 tahun, sehingga ia hanya lulus SMA. Adiknya punya masalah jantung. Sejak lahir, Min adalah orang yang bertahan hingga saat ini. James sangat mengaguminya. Di dunia abu-abu tempat James tinggal, ada banyak kisah menyedihkan yang sering dijadikan acuan untuk menjadi penjahat. Min adalah anak yang baik, sehingga James mengkhawatirkan orang-orang yang memiliki kondisi seperti itu dalam hidupnya. Berapa lama dia bisa bertahan hidup dengan bersih? James takut suatu hari nanti anak yang berjuang sendirian dan takut menghasilkan uang dengan cara yang salah. Jika saatnya tiba, hanya akan ada sepasang sepatu tua yang dilepas dan ditinggalkan di jembatan untuk dilihat James. Tapi selama adik Min masih hidup, James tidak terlalu khawatir. Jika kamu benar-benar mengenal Min, semua orang pasti tahu bahwa Min hidup demi Min. Min tahu bahwa setiap baht yang ia peroleh harus ditabung untuk pengobatan adiknya. Min terengah-engah saat ingin mentransfer uang ke rumah sakit untuk pengobatan adiknya sebesar 422.636 baht, sedangkan uang di rekeningnya hanya 12.000 baht. Ini adalah rumah sakit swasta karena Man dirawat sejak kecil di sini. Adapun uang asuransi jiwa ayam dan ibu digunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan mobil keluarga dijual untuk mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Hanya tersisa sepeda motor kesayanganku, itu milik ayahku, yang aku simpan untuk digunakan sendiri karena bahan bakarnya lebih murah. Adapun rumah tua yang aku tinggali bersama adikku sekarang sudah sering diiklankan untuk dijual, tidak ada yang mau membelinya karena aku tidak punya uang
untuk merawatnya, pagar besi berkarat dan warna rumah yang kusam. Dahulu di rekening ratusan ribu bah untuk bersenang-senang. Namun kini kenyataan telah muncul di hadapan Min. Hampir tidak ada uang yang tersisa untuk bertahan hidup. Tidak peduli seberapa stresnya Mia. Namun saat membuka pintu kamar, di rumah sakit, aku masuk dan melihat adikku sedang duduk di kasur, sambil menekan remote TV dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Min benar-benar terbebas dari rasa lelahnya. Pemin tersenyum dan menyapa dengan gembira. Pemin, kenapa kamu datang pagi-pagi sekali hari ini? Kanom Jane menyapa dengan ceria. Kanom Jane adalah seorang gadis muda yang tinggal di lingkungan yang sama. Dia berusia 17 tahun, seumuran dengan Min. Dia membantu merawat Min ketika Min harus pergi bekerja. Kanom Jane diam-diam suka dengan Min. Min mengetahui hal ini, tetapi tidak peduli. Kanom Jane juga tahu bahwa Min melihatnya hanya sebagai adik perempuan. Bagaimana kabarmu hari ini? Apakah perawat telah memberikan kabar terbaru tentang kondisinya? Dia bilang aku itu sudah membaik. Aku bisa makan apa saja. Dijawab Min dengan mata jernih. Tepat sekali, aku membawa bantuan makanan bisa makan sepuasnya. Jangan khawatir, jumlahnya banyak. Kanom Jane mau pulang. Min mendengar itu, buru-buru memberi Kanom Jane 1000 bah. Terima kasih banyak sudah datang melihat Min. Baiklah, sampai jumpa lagi. Min meletakkan makanan kesukaan Min di atas meja. Makanlah. Dan Min makan dengan lahap. Min, kamu tidak makan? Tanya Min. Aku telah makan di lokasi syuting, jawab Min sambil tersenyum. Senang melihat adiknya makan makanan enak dan mahal. Tapi saat melihat ke kain kasa yang menutupi luka di tengah dada Min, wajah Min menunduk dan Min menyadarinya. Oh Paman Min, Min hanya perlu mengganti alat paju jantungnya sendiri. Tidak ada rasa sakit sama sekali. Lukanya sudah sembuh. Berhentilah memasang muka seperti itu. Tentu, jawab Min. Oh ya, lain kali, kamu tidak perlu membawaku ke rumah sakit swasta. Aku bisa pergi ke rumah sakit pemerintah. Tidak, aku tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Min menolak dengan tegas seperti biasanya. Min mengendarai sepeda motornya dan parkir di depan rumahnya, menampilkan tanda dijual cepat. Ada 4 pemuda yang berdiri di sana menunggu. Bagaimana kamu masih bisa menjual rumahmu? Siamo, kreditor. Min menjawab belum, Pimo, AP. Tetapi apa lagi? Selalu ada saja alasanmu. Hari ini aku baru membiayai pengobatan adikku. Aku benar-benar tidak punya uang lagi. Bolehkah aku minta 1 atau 2 minggu lagi? Siamo mengirimkan isyarat kepada bawahannya. Min tahu betul dia akan dihajar. Dia menggunakan kemampuannya sebagai stuntman, tapi 3 lawan 1 Min kewalahan. Pada akhirnya, saat anak buah Siamo mengeluarkan pisau dan mengarahkannya ke tenggorokannya, jantung Min berdebar-debar. Tidak bisa, aku tidak bisa mati sekarang. Bagaimana dengan adikku? Tunggu sebentar, akan kubayar. Kalau punya, bayar saja, kata Siamo. Min mengeluarkan dompetnya. Sisa uang tunai yang diterima hari ini adalah 6.000 bah. Semuanya diambil tanpa sisa. Lain kali, jangan sampai aku harus datang dan menuntut hal seperti ini lagi. Kalau lengan dan kakimu patah, itu akan sulit, ancam Siamo sebelum pergi. Min hanya bisa mendorong sepeda motornya ke dalam rumah. Masih dalam pikirannya khawatir kemana mencari uang untuk melunasi hutangnya. Min melihat kantong makanan di stang motornya dan menghela nafas lega. Syukurlah, aku tidak perlu mengeluarkan uang untuk makanan malam ini. Min memaksakan diri untuk makan sambil menahan nafas. Aku mencoba memikirkan cara mengatasi permasalahan hidup dan satu-satunya perlindungan yang terpikir olehnya adalah James. Ada apa, sayang? Suara James menyapa dengan ceria. James, apakah kamu punya petunjuk uang yang bagus untukku? Hari ini aku membayar perawatan adikku. Aku benar-benar bangkrut. Kalau mau uang sekaligus, cukup bekerja di film luar negeri. Ada dialog tapi kamu harus melakukan casting. Besok hari terakhir casting, aku tidak kirimkan kepadamu karena berbicara bahasa Inggris. Iya, Vi, aku ingin mencobanya. Min menyetujui tanpa berpikir panjang. James kirim naskah untuk casting. Min memegang pelipisnya dalam bahasa Inggris. Sepanjang malam itu, Min melafalkan dialog bahasa Inggris itu berulang kali mencoba masuk nada suara yang menurutku seperti yang aku dengar di film. Hey, you, stop for a second. I'm not the problem here, you know. Masih ada 2 halaman lagi. Min terus melafalkannya hingga jam 5 pagi. Itu adalah hari yang panjang dan berat bagi pria berusia 23 tahun itu. Bersambung.